Jadi sangat setuju ini karena positif, dia bobotnya adalah 4. Setuju itu 3 bobotnya, cukup setuju itu 2, tidak setuju itu 1. Oke, langsung saja karena di sini untuk indikator yang pertama, responden itu menjawab sangat setuju. Sangat setuju ini bobotnya adalah 4. Kita langsung saja input. Kemudian Y2 bobotnya adalah 3 ini ya. Kemudian ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prosedur untuk menginput data yang bersumber dari kuesioner, kemudian akan kita masukkan ke dalam program Excel, dan selanjutnya akan kita teruskan atau kita impor ke dalam program SPSS. Nah, langsung saja. Bagaimana mekanisme untuk penginputannya? Nah, di sini saya memiliki 2 kuesioner sebagai studi kasus. Baik, akan kita buka dulu untuk kuesioner yang pertama. Untuk selanjutnya pada sisi yang lain atau pada tab yang lain kita akan membuka program Excel. Baik, langsung saja kita akan menginput data kuesioner. Jadi perlu kami sampaikan, untuk menyusun distribusi ini kita akan menyesuaikan dengan kuesioner yang ada. Nah, yang pertama di sini ada kode kuesioner. Sehingga kita perlu menuliskan di sini dengan nama nomor responden atau langsung saja responden juga tidak masalah. Oke. Kemudian informasi yang selanjutnya itu adalah identitas peneliti, ini tidak perlu kita masukkan ya. Kemudian selanjutnya ada informasi berkaitan dengan biodata responden. Nah, ini penting untuk kita masukkan. Karena di dalam bab analisis kita nanti akan memasukkan informasi siapakah responden yang menjadi key informant dalam riset kita. Iya, baik. Langsung saja kita masukkan karakteristik atau identitas responden ini. Yang pertama ada jenis kelamin. Kita isi. Mohon maaf. Di sini ya. Identitas responden. Kemudian ada jenis kelamin. Kita singkat dengan JK saja ya. Kemudian usia. Kemudian pendidikan. Kita singkat dengan seperti ini. Kemudian status kepegawaian. Oke, kita singkat saja. Kemudian masa kerja. Nah, informasi selanjutnya yang akan kita buat di dalam tabulasi ini adalah variabelnya dulu yang akan kita input. Di sini ya. Variabel kepuasan kerja. Kemudian buka kurung, variabelnya adalah variabel Y, kita tuliskan saja biar memudahkan kita. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah berapakah jumlah indikator dari variabel kepuasan kerja ini. Jadi di sini ada 6 indikator atau 6 butir pertanyaan. Sehingga kita akan menginput data dari kuesioner ini menjadi 6 indikator. Yang pertama, karena ini variabel Y, sehingga indikatornya akan kita beri label Y1. Kemudian Y2, Y3, kemudian Y4, Y5, dan Y6. Y1 ini merupakan nilai yang kita dapatkan dari indikator yang pertama. Y2 nanti isinya adalah nilai yang kita dapatkan dari indikator yang kedua. Tentunya yang telah diisi oleh responden, gitu ya. Nah, karena di sini kita sudah mencantumkan seluruh indikator yang ada, selanjutnya kita perlu menginput yaitu Y total. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita input adalah nama variabelnya. Kepuasan, kemudian underline, kerja. Oke, didapatkan dari manakah Y total ini? Nah, Y total ini kita dapatkan dari
akumulasi atau penjumlahan dari seluruh bobot yang ada di dalam semua indikator variabel kepuasan kerja ini. Jadi nanti nilai bobot Y1 ditambah dengan Y2 sampai ke Y6 ini, maka ini yang menjadi nilai dari Y total. Sementara di sini itu merupakan nilai dari rata-rata untuk semua nilai indikator. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan menginput variabel komitmen organisasi. Oke, kita input variabelnya dulu, komitmen organisasi. Kemudian di bawah sini ya, di bawah sini ada 3 indikator, sehingga karena mohon maaf, komitmen organisasi X1. Ya, karena komitmen organisasi ini memiliki 3 indikator, sehingga kita akan memberikan nama X1.1. Jadi nama X1 ini adalah yang pertama, bahwa indikator ini merupakan variabel X1 dan indikator ini merupakan urutan yang pertama sesuai dengan indikator ini ya. Oke, selanjutnya ada X1.2 untuk nilai indikator yang nomor 2 ini. Kemudian ada X1.3. Kemudian X1 total. Kemudian X1 total. Kemudian di sini ada nama variabelnya, yaitu komitmen underline organisasi. Nah, selanjutnya ada variabel dukungan sosial. Oke, kita input saja. Kemudian dukungan sosial memiliki 4 indikator. Karena ini variabel X2, sehingga kita memberikan nama X2.1 untuk indikator pertama, kemudian X2.2 indikator kedua, X2.3, X2.4. Oke, cukup ya X2.4 ya, karena di sini indikatornya atau butir pertanyaannya terdiri dari 4 pertanyaan. Oke, selanjutnya X2 total. Kemudian nama variabelnya underline. Nah, kenapa di sini kita menggunakan underline? Karena nama ini nanti akan kita input ke dalam program SPSS. Nah, di SPSS itu karakter spasi itu tidak diperbolehkan, atau program itu tidak mengenal karakter spasi, dan nanti tidak akan terbaca ya di dalam program SPSS, sehingga untuk mensiasatinya kita perlu memberikan karakter dari underline ini. Oke. Nah, sebenarnya ini kurang rapi ya. Baik, langkah selanjutnya saya akan merapikan dulu tabelnya ini, dan saya akan post dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah saya merapikan dari tabel-tabel yang ada di dalam Excel ini. Iya, baik, tabulasinya sudah selesai saya edit. Nah, untuk selanjutnya nilai-nilai yang ada di dalam kuesioner ini akan kita transfer atau kita input ke dalam program Excel. Ya, baik, studi kasus yang pertama kita menggunakan kuesioner 1 dulu ya. Jadi di sini ada kode kuesioner. Jadi kode kuesioner ini merupakan salah satu pengkodean yang digunakan atau yang difungsikan untuk mengindeks berapakah nomor urut dari masing-masing responden yang ditemui. Jadi ini adalah kuesioner pertama yang didistribusikan kepada responden. Nah, sebenarnya kode kuesioner ini juga memiliki fungsi agar kita mudah mengindeks ketika sewaktu-waktu terdapat kesalahan dalam penginputan, gitu ya. Oke, nomor responden di sini kita isi 1. Kemudian di sini untuk biodata pada jenis kelamin, untuk laki-laki akan kita berikan kode 1 ya. Kemudian perempuan kode 2.
karena ini yang mengisi adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga kita akan menuliskan 1, kemudian usia 18, pendidikan untuk SMA kita beri kode 3 sesuai dengan nomor urut yang ada di sini. Kemudian status kepegawaian untuk karyawan tetap kita kasih kode 1, kemudian karyawan kontrak itu kodenya 2. Masa kerja 16 tahun. Oke. Sekarang tugas kita adalah menginput data variabelnya. Nah, sebenarnya di sini skala yang digunakan adalah skala Likert ya. Di mana dalam skala Likert ini alternatif jawaban itu dibagi menjadi 4. Ada sangat setuju, kemudian setuju, kemudian cukup setuju, dan tidak setuju. Nah, masing-masing dari alternatif jawaban ini telah diberikan poin atau bobot. Jadi sangat setuju ini karena positif, dia bobotnya adalah 4. Setuju itu 3 bobotnya, cukup setuju itu 2, tidak setuju itu 1. Oke, langsung saja. Karena di sini untuk indikator yang pertama, responden itu menjawab sangat setuju. Sangat setuju ini bobotnya adalah 4. Kita langsung saja input indikator Y1.1 poinnya adalah 4. Kemudian Y2 bobotnya adalah 3 ini ya. Kemudian Y3 bobotnya adalah 2. Kemudian Y4 bobotnya 3. Kemudian Y5 3 dan Y6 bobotnya adalah 4. Nah, di sini kita akan menginput atau menjumlahkan dari semua indikator, semua bobot yang ada di indikator kepuasan kerja. Kita gunakan rumus saja, sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok nilainya, baru enter. Nah, di sini ada nilai rata-rata. Kita gunakan rumus average. Oke, kemudian kita blok. Oke. Selanjutnya kita perlu menginputkan variabel komitmen organisasi. Indikator yang pertama mendapatkan nilai 4, kemudian 4, dan indikator yang terakhir itu nilainya adalah 3. Sama dengan variabel kepuasan kerja, pada kolom X1 total kita akan menginputkan jumlah dari semua bobot dalam indikator komitmen organisasi. Kemudian average. Oke, terakhir itu ada variabel dukungan sosial. Indikator pertama mendapatkan poin 4 atau bobot 4. Indikator kedua memiliki bobot 3. Kemudian indikator ketiga atau butir pertanyaan ketiga itu mendapatkan bobot 4. Dan yang terakhir itu bobotnya adalah 2. Satu total. Oke, kemudian average. Oke, proses penginputan dalam program Excel sudah selesai ya. Untuk kuesioner kedua, untuk kuesioner pertama, untuk selanjutnya kita perlu menginput kuesioner yang kedua. Baik, untuk nomor urut responden ini diisi dengan 2 ya. Kemudian identitas responden, jenis kelaminnya adalah laki-laki, kita kasih kode 2. Usia ada 18. Kemudian pendidikan itu karena S1 kita berikan kode 1 2 3 4 5. Oke, 5. Kemudian status kepegawaian karena kontrak itu kita berikan kode 2. Masa kerja 1 tahun. Kemudian untuk
variabel kepuasan kerja. Indikator yang pertama itu mendapatkan nilai 3, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 4, dan yang terakhir itu 2. Oke, kita perlu mendapatkan nilai Y total dan nilai rata-rata. Kita blok saja di sini dua kolom ini, kemudian kita copy. Klik di sini ya, tahan, kemudian geser ke bawah. Oke. Dia otomatis ya melakukan estimasi sendiri. Nah, kemudian untuk variabel komitmen organisasi, di sini indikator yang pertama itu bobotnya adalah 4, kemudian 3 dan 4. Sama dengan variabel sebelumnya, kita blok saja, kemudian kita copy. Kemudian untuk variabel dukungan sosial, indikator yang pertama bobotnya adalah 3, kemudian indikator kedua bobotnya 4, kemudian 4, dan terakhir adalah 3 bobotnya. Kita copy. Oke. Jadi studi kasus pada 2 kuesioner ini sudah selesai ya. Dan untuk selanjutnya saya akan menggunakan nilai fiktif ya pada distribusi ini. Oke, akan saya pause dulu. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Jadi di sini saya sudah membuat ini ya, data fiktif karena soal durasi. Jadi kita anggap saja bahwa nomor responden 3 sampai ke 21 ini merupakan data yang kita dapatkan dari kuesioner. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput data Excel ini ke dalam program SPSS. Baik, kita buka saja. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tab variable view. Kita akan menginputkan indikator plus dengan variabelnya di sini. Ya, sebagai informasi ya, sebenarnya nilai Y total, kemudian X1 total, dan X2 total ini difungsikan untuk mengestimasi atau menghitung uji validitas. Sementara pada variabel kepuasan kerja, kemudian komitmen organisasi yang didapatkan dari nilai rata-rata ini difungsikan untuk menghitung uji regresi linear berganda, kemudian uji T, uji F, asumsi klasik, dan yang lainnya. Oke, kita akan menginput variabelnya dulu. Nah, yang perlu kita input dari distribusi responden ini adalah nilai indikator ya. Karena biodata responden ini nanti akan kita analisis secara terpisah dari nilai indikator ini. Dan dilakukan tentunya secara manual. Oke, kita copy di sini. Kemudian kita paste di sini ya. Kita taruh di kolom terpisah. Kemudian klik paste di sini dan pilih transpose. Nah, jadi data yang semula letaknya itu horizontal kemudian berubah menjadi vertikal. Kita langsung saja mengcopy kemudian kita pastekan di variable view pada kolom pertama dan baris pertama di sini. Paste. Ya. Jadi data-data yang kita inputkan di dalam variable view ini nanti akan masuk ke data view. Nah, di sini ya, Y1, Y2 sesuai dengan nomor urut yang ada di variable view. Oke. Kemudian kita copy untuk
nilai-nilai indikatornya di sini, mulai dari Y1.1 ya. Mulai dari kolom Y1.1 di atas sini. Kita copy sampai ke responden 21. Total respondennya adalah 21. Oke, sampai di sini. Kemudian kita copy. Kemudian kita pastekan di tab data view atau lembar kerja data view. Oke, kursor akan kita arahkan pada kolom Y1 dan kolom Y1 dan baris ke 1. Kemudian klik kanan, pilih paste. Nah, di sini ada nilai desimal ya, 2 digit. Kita akan hilangkan dulu. Ini desimal ini akan kita hilangkan menjadi 0. Oke, selanjutnya kita copy dulu ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita klik kanan, tahan, geser sampai ke bawah, kemudian pilih paste. Oke. Nah, di sini kita ada kolom values. Ini akan kita input datanya sesuai dengan skala yang kita gunakan. Di sini skala yang kita gunakan adalah skala Likert yang terklasifikasi ke dalam 4 bobot atau 4 kategori. Kita input saja di sini. Yang pertama kita akan input sangat setuju dulu. Bobotnya atau value-nya adalah 4. Kemudian kita tulis di sini sangat setuju. Kemudian kita klik add. Kemudian untuk value 3 itu adalah setuju. Add. Kemudian 2 itu untuk cukup setuju. Dan yang terakhir itu value 1 untuk tidak setuju. Ya, klik OK. Nah, untuk menambahkan values ini sudah selesai. Kita tinggal copy paste. Sama mekanismenya dengan pada saat kita menginput nilai desimal ya. Ya, tugas kita sudah selesai. Rekan-rekan semua, selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam Ardis Media.